Kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Dalam supervisi akademik akan ada 3 tahap, yaitu pra-observasi kelas, observasi kelas, dan pasca observasi kelas. Kegiatan supervisi kelas ini akan dilakukan pada teman sejawat di sekolah, dan di samping saya sudah ada rekan sejawat saya, Ibu Vini Elviunita. Assalamualaikum Ibu Vini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Pertama-tama saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu Vini mau menyempatkan waktunya dalam kegiatan saya, yaitu supervisi akademik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa akan ada 3 tahap yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pasca observasi. Sekarang kita berada di tahap yang pertama, yaitu pra-observasi kelas. Baik Ibu Vini, kira-kira nanti ketika observasi kelas Ibu Vini akan membawakan materi apa? Jadi materinya itu tentang teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Teks laporan hasil observasi. Baik. Dalam materi teks LHO itu tujuan pembelajarannya apa? Apa saja? Baik, untuk tujuan pembelajaran dari teks LHO ini, peserta didik itu mampu mengevaluasi dan mengkreasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, laporan hasil observasi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Oke. Dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan seperti apa yang akan dicapai oleh peserta didik di kelas Ibu Vini? Iya. Oke, kalau berbicara tentang area, guru itu harus mampu melakukan atau melihat karakteristik dari setiap siswa. Jadi siswa akan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya dan potensi di dalam diri siswa itu sendiri. Jadi karena tujuan yang ingin kita capai adalah mengevaluasi dan mengkreasi, sehingga secara otomatis pasti kemampuan siswa di dalam kelas itu pasti akan berbeda. Jadi akan ada siswa yang dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dalam mengevaluasi, dan akan ada kelompok siswa yang berdasarkan kemampuannya untuk mengkreasi. Baik, jadi area pengembangannya nanti guru akan melihat karakteristik dan potensi dari peserta didik dengan memetakan ada 2 kelompok ya. Yang pertama yaitu mengevaluasi, peserta didik dapat mengevaluasi lembar teks LHO itu sendiri, dengan yang kedua yaitu mampu mengembangkan, mengkreasi. Ya, siap. Kemudian untuk mengembangkan itu dua tipe itu, strategi apa yang Ibu Vini persiapkan? Jadi strategi yang digunakan dalam membahas materi ini yaitu strategi PBL, Project Based Learning, di mana masing-masing kelompok itu akan diberikan tugas untuk mengevaluasi dan untuk mengkreasi, lalu mereka mendiskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah itu mereka akan mempresentasikan masing-masing hasil dari apa yang mereka sudah kerjakan. Ya, jadi untuk mempresentasikan juga itu sudah masuk juga dalam penilaian kemampuan berbicara di depan kelas. Baik, berarti nanti strateginya project based learning ya, dengan produknya yaitu presentasi ya, yang dipresentasikan hasil evaluasi dan mengkreasi. Baik, kira-kira nanti Ibu Vini
kapan waktunya bisa saya observasi di kelas? Insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu besok ya? Iya. Hari Sabtu. Di kelas berapa tuh? Kelas 10 Krea Tekstil. 10 kayak tekstil pakai jam berapa ya, Mbak? Jam 1 ke 2 dari jam 7.30. Oke, jam pertama dan jam kedua ya. Jadi jam 7.30 sampai selesai. Dari seluruh pertanyaan saya, apakah ada tambahan untuk yang akan dipersiapkan sebelum supervisi di kelas? Saya kira seperti itu saja. Baik. Terima kasih waktunya Ibu Vini. Iya. Itulah tadi percakapan pra-observasi kelas yang telah saya lakukan. Kemudian akan dilanjutkan dengan observasi kelas esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. 1, 2, 3. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, satu orang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Terus Cika, bagaimana? Sehat-sehat ya? Baik. Ya, jadi kalau ke sekolah jangan lupa sarapan biar kuat dan sehat pada saat belajar. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua, alhamdulillah. Oke, hari ini kita masih akan membahas tentang materi teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Sampai di sini kita mau tanya, apakah sudah ada teks laporan hasil observasi yang kalian baca? Sudah. Hasil observasi apa yang sudah kalian baca? Ya, kelompok argumentasi. Tes tentang hasil observasi yang berjudul belang anggrek. Ada lagi yang kelompok deskripsi? Ada Bu? Ya, Gustina. Hasil teks observasi yang berjudul penggiat. Sekarang kita akan masuk di kelanjutan materi terkait dengan teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Ya. Kemudian tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah mampu mengevaluasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat, menyimak berbagai tipe teks laporan hasil observasi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu berkreasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks laporan hasil observasi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok anekdot untuk membacakan teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang. Ya, yang lain harap untuk menyimak apa yang akan dibacakan oleh teman kelompok. Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat ini dihasilkan dari sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah. Terima kasih kelompok anekdot. Sekarang kita melangkah pada kelompok deskripsi. Silakan kelompok deskripsi. Kunang-kunang hidup di tempat lembab seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah yang dipenuhi
ditemukan pada daerah perkuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu oleh aktivitas manusia. Kunang-kunang bertelur saat hari gelap. Telurnya yang berjumlah antara 100 hingga 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut pada kelompok definisi. Oke, yang lain dengarkan ya. Pada umumnya, kunang-kunang akan keluar pada di malam hari. Namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar di siang hari umumnya ditemukan tidak pengamatan. Tubuh kunang-kunang betina lebih besar dibandingkan kunang-kunang jantan. Tubuh kunang-kunang terdiri dari 3 bagian, kepala, toraks, dan perut. Kunang-kunang memiliki 2 pasang sayap. Sepasang sayap penutup yang bertekstur keras melindungi sayap di bawahnya sekaligus melindungi tubuh kunang-kunang. Panjang badannya sekitar 2 cm. Hampir seluruh bagian tubuh kunang-kunang berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Warna kuning pada bagian penutup sayap, bermata majemuk dan berkaki 6. Oke, kita lanjut di kelompok LHO. Silakan. Dan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan ciputan kecil, serangga atau cacing. Bahkan kunang-kunang memangsa sejenisnya sendiri. Makanan bagi hewan penting untuk pertumbuhan. Dengan makanan pertumbuhan akan maksimal. Asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Ya. Oke, sekarang kelompok alimentasi. Kunang-kunang juga membantu petani dalam proses penyembuhan dan sebagai pembasmi hama. Ya. Saya rasa semua kelompok sudah membacakan teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi ada teks kelompok anekdot, kelompok deskripsi, kelompok definisi, kelompok LHO, dan kelompok argumentasi. Ya. Oke, dari pembacaan teks laporan hasil observasi tadi yang berjudul kunang-kunang, ya, kita akan mencoba untuk menganalisis struktur dari teks tersebut dan juga menemukan informasi apa seperti apa yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang. Oke, untuk itu mungkin masing-masing kelompok silakan diskusikan dengan teman-temannya, dengan kelompoknya untuk mencari atau menganalisis struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang dan informasi penting apa yang didapat dari teks laporan tersebut. Ini strukturnya tentang kunang-kunang tiga saja kan Bu? Struktur teks laporan observasi itu kan ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum, Deskripsi bagian dan kesimpulan. Jadi dari teks laporan kunang-kunang ini kalian cari yang mana yang merupakan bagian dari struktur yang pertama, struktur yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Kasih dulu. Tanda siapa itu? Panggil lebih coba. Bu, ya. Ini deskripsi bagian, ini deskripsi manfaat, ya. Sekarang informasi pentingnya yang mana? Dari teks kunang-kunang itu informasi pentingnya apa? Apa yang sudah didapat yang menurut kamu penting dari teks kunang-kunang? Oke, bagaimana
Pengerjaannya sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu minta pertama yang tampil dari kelompok argumentasi. Silakan kelompok argumentasi mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok argumentasi. Hasil analisis struktur tes LHO yang kami temukan ada 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ada yang kami membuka 3 sesi pertanyaan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, sebutkan struktur pernyataan umum dari tes LHO. Pertanyaan dari kelompok definisi akan dijawab dari teman saya. Definisi umum adalah kunang-kunang hidup di tempat limbah seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah perkebunan. Baik, itu saja jawaban dari kami. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok tentunya kita tahu bahwa laporan teks observasi itu merupakan teks yang memberikan informasi secara umum, secara rinci dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ya, ada informasi yang kita temukan di dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Oke, tentunya teks laporan observasi itu merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah. Ya, tentunya ketika kita membaca itu maka akan banyak manfaat yang akan ditemukan. Ya. Oke, selanjutnya jangan malas untuk membaca, rajin-rajinlah untuk membaca, karena membaca itu merupakan jendela dunia. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa di rumah banyak membaca, ya, jangan malas membaca. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di tahap pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di samping saya sudah ada Ibu Vini Elviunita, rekan sejawat saya di sekolah SMK Negeri 4 Kendari, dan dihadiri oleh pengajar praktik Bapak Dedi Amril Ismail. Baik, kita akan mulai percakapan kita ya setelah observasi kelas yang kemarin. Iya. Tapi sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk hadir dalam percakapan pasca observasi ini. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Vini? Alhamdulillah masih sama baik. Iya. Jadi tujuan percakapan kita ini yaitu untuk menganalisis hasil data observasi kelas yang kemarin saya lakukan pengamatan di kelas Ibu Vini. Ya. Dari pengajaran yang Ibu Vini lakukan di kelas, apa indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelas Ibu Vini mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang Vini berikan? Oke, baik. Terkait dengan indikator yang menunjukkan bahwa siswa sudah memahami materi dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyimak dengan baik. Kemudian yang kedua,
mampu memahami teks yang dibacakan. Yang ketiga, mampu mengevaluasi gagasan, pikiran, pandangan atau pesan yang akurat dari menyimak teks laporan hasil observasi dalam bentuk monolog. Jadi dari indikator yang Ibu Vini tentukan untuk mencapai ketercapaian pembelajaran ada 2 ya, ada 3 ya. Yang pertama tadi menyimak, kemudian memahami dan mengevaluasi terhadap teks lembar hasil observasi. Baik, setelah Ibu Vini lakukan pembelajaran yang itu kemarin, apa yang menjadi data umpan balik Ibu Vini dalam menentukan kesiapan belajar mereka untuk melanjutkan ke pembelajaran yang lebih kompleks? Ya. Oke, untuk data umpan balik dari siswa itu untuk menentukan kesiapan kelanjutan materi, yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengidentifikasi seberapa banyak tipe teks yang mereka baca. Ya, salah satunya mungkin teks laporan hasil observasi. Baik, jadi untuk menentukan kesiapan belajar siswa di kelas Ibu Vini memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan teks-teks yang mereka telah baca. Kemudian setelah melakukan itu, kita refleksi dari kegiatan yang Ibu lakukan itu, apakah ada dari indikator 3 yang menunjukkan ketercapaian pembelajaran yang Ibu Vini harapkan? Oke, kalau untuk indikator ketercapaian pembelajaran yang diharapkan itu ya, yang pertama ada menyimak dengan baik, ya. Kemudian ada siswa juga yang memahami dan mengevaluasi teks itu masih ada sebagian yang beberapa belum mampu untuk melakukan itu. Baik. Saya dapat tangkap bahwa indikator pencapaiannya yang dari 3 poin untuk menyimak teks sudah sesuai dengan yang diharapkan, tercapai, sedangkan untuk indikator memahami dan mengevaluasi masih sebagian siswa. Masih sebagian. Jadi dari refleksi tadi kita sudah dapat menentukan perencanaan pengembangan ke depan, yaitu terkait dengan indikator-indikator pencapaian yang belum tercapai atau tidak sesuai yang diharapkan. Jadi dari refleksi tersebut, kira-kira Ibu Vini ingin mengembangkan yang bagian mana? Oke, jadi soal area yang perlu dikembangkan dari hasil refleksi pembelajaran itu, ya dari indikator ketercapaian pembelajaran yang diharapkan dikembangkan adalah terkait dengan kemampuan dalam memahami dan mengevaluasi teks laporan hasil observasi. Jadi yang akan dikembangkan yaitu kemampuan memahami dan mengevaluasi. Baik, yang Ibu Vini harapkan posisi idealnya seperti apa di kelas? Ya, jadi untuk ukuran keberhasilan dari indikator yang akan dikembangkan itu minimalnya sekitar 80%. 80%, siswa harus mampu mengevaluasi dan memahami. Namun yang terjadi pada saat kemarin itu masih sekitar 30%. Oh, jadi waktu pembelajaran yang kemarin itu siswa yang dalam indikator pencapaian memahami dan mengevaluasi masih 30% yang tercapai, dan harapan Ibu Vini adalah kurang lebih 80% siswa harus dapat memahami dan mengevaluasi teks tersebut. Baik, untuk mencapai 80% itu strategi apa kira-kira yang bisa Ibu Vini lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, jadi mungkin hal-hal yang harus saya siapkan untuk mengembangkan pengetahuan siswa terkait dengan teks laporan hasil observasi yang terjadi di kelas itu akan memberikan lebih banyak contoh-contoh teks laporan hasil observasi yang mungkin pembahasannya lebih dekat dengan
hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka. Mungkin seperti itu. Oh, jadi langkah-langkah strategi yang Ibu Vini akan lakukan memperbanyak contoh-contoh teks yang siswa akan baca atau mereka cari yang sesuai dengan lingkungan atau yang dekat dengan mereka. Iya. Bisa kasih contoh konkret seperti apa? Iya. Oke, jadi mungkin lebih begini, saya kan memahami siswa saya atau harus mengetahui latar belakang keluarga mereka masing-masing, supaya saya bisa tahu hal-hal apa yang sering mereka lihat atau terjadi di sekeliling mereka gitu. Kebetulan di kelas saya itu kebanyakan orang tuanya bekerja sebagai nelayan, sehingga secara otomatis hal-hal yang berkaitan dengan nelayan, misalnya hasil tangkapannya berupa ikan atau alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan itu, mungkin itu bisa dijadikan sebuah teks, lalu mereka akan saya akan memberikan pemahaman bahwa hal-hal apa saja yang sebaiknya masuk di dalam teks laporan hasil observasi ketika kita membuat teks laporan observasi. Lalu kemudian setelah itu maka hal-hal apa yang akan memudahkan kita menentukan apa sih yang informasi yang kita dapatkan setelah membaca teks laporan hasil observasi. Baik. Jadi contohnya karena background siswa Ibu Vini lebih banyak nelayan. Jadi dari hasil misalkan tangkapan ikan orang tuanya, mereka mencari referensi ya tentang misalkan ikan-ikan, jenis-jenis ikannya itu sudah termasuk teks yang mereka akan observasi. Ya seperti itu. Bagus sekali Ibu Vini. Selain contoh langkah-langkah tersebut, apakah ada strategi yang sudah Ibu Vini lakukan sebelumnya yang mungkin dapat membantu mencapai keberhasilan dalam siswa memahami dan mengevaluasi teks LHO? Oh iya, oke. Jadi persoalan itu kami kalau di mata pelajaran bahasa Indonesia dan itu jenjangnya bisa di kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 12 mungkin juga memberikan seperti itu. Sebelum kami masuk atau memulai materi pada semester ganjil, kami itu akan memberikan tugas kepada siswa bahwa setiap siswa itu harus membaca buku dalam satu hari itu mereka harus membaca buku. Ya, jadi untuk minimalnya apakah satu halaman satu hari atau 2 halaman satu hari, yang penting dalam sehari itu mereka harus punya bacaan, dan itu mereka data dalam menjadi bentuk jurnal. Jenis-jenis buku apa, dan tidak kami batasi untuk pemilihan jenis bukunya baik yang fiksi maupun yang non fiksi. Oh, jadi sudah ada ya, strategi yang dilakukan membuat jurnal daftar buku yang dibaca. Dan ini sudah lama dilakukan? Iya, dari awal semester itu sudah. Oh ya. Jadi saya tangkap ada dua, yang satu yang hal baru, yaitu memperkaya teks dengan hal-hal yang dekat dengan mereka. Yang kedua tetap melanjutkan membuat jurnal bacaan buku ya, Ibu Vini. Baik, dari strategi-strategi itu untuk mencapainya, Ibu Vini kira-kira membutuhkan dukungan seperti apa dari sekolah? Oke, jadi saya harap mungkin sekolah juga harus memberikan dukungan berupa fasilitas belajar tentunya, seperti misalnya memberikan infokus agar teks laporan itu ditayangkan dalam bentuk video, sehingga akan lebih saya rasa akan lebih efektif proses pembelajaran, karena kita lihat anak-anak itu sekarang lebih senang menonton berupa video-video atau tayangan-tayangan video yang seperti itu. Kemudian juga buku-buku pelajaran juga bisa membantu ya, memberikan dukungan yang sangat baik untuk
berlangsungnya lancarnya acara proses belajar mengajar. Kemudian satu hal juga adanya rekan sejawat dalam rumpun misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia dalam program MGMP yang biasa kami lakukan. Mungkin di dalam kelompok belajar kami itu saya akan meminta saran dari teman-teman sehingga itu terkait dengan masalah-masalah yang saya hadapi ketika saya berada di ruang kelas ya. Saya akan mendiskusikan dengan teman-teman kira-kira hal-hal apa yang bisa untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Baik. Jadi dukungan yang Ibu Vini inginkan yaitu yang pertama fasilitas belajar, dan hubungan dukungan dari teman-teman rekan serumpun ya. Baik. Dari semua hal yang Ibu Vini katakan tadi, mulai dari memperkaya teks, siswa mencari contoh-contoh teks yang sesuai dengan yang mereka lihat di kehidupan sehari-harinya, kemudian yang sudah berjalan yaitu membuat jurnal bacaan buku. Kira-kira dari yang semua itu, yang mana paling mungkin Ibu Vini lakukan secepatnya? Iya. Yang pertama mungkin saya akan membahas terkait dengan kemampuan bagaimana memberikan mereka kemudahan-kemudahan cara memahami dan mengevaluasi teks laporan yang mereka baca. Tentunya teks laporan hasil observasi yang saya maksud. Seperti itu. Kira seperti itu sih. Iya. Kemudian setelah mengevaluasi, memberikan contoh-contoh mengevaluasi, itu kapan Ibu Vini bisa laksanakan di kelas? Ya. Oke, karena mungkin sekarang ini sudah akhir semester juga, siswa sekarang lagi melakukan ulangan semester, penilaian akhir semester, sehingga mungkin kegiatan ini akan saya lanjutkan di semester berikutnya. Seperti itu. Oh ya, jadi Bu Vini akan melakukannya di semester genap. Ya. Baik. Jadi ketika nanti Bu Vini menerapkan langkah-langkah yang sudah disebutkan, mungkin Ibu Vini bisa mengajak lagi saya untuk melakukan supervisi atau observasi di kelas Ibu Vini. Kemudian kita akan melakukan refleksi lagi dan melihat apakah yang Ibu Vini sudah sebutkan, langkah-langkah yang atau strategi yang Ibu Vini rencanakan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Vini harapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan percakapan kita ini bermanfaat untuk Vini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.